Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemunya Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah. Tadi ini ditambah. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi, namun mohon maaf kali ini Lekwi hadir bukan dengan konten yang macam-macam, bukan dengan konten yang apa ya, yang nyeleneh-nyeleneh. Kali ini kita akan mencoba sinau. Dalam hal ini yang akan terlaksana besok Desember tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Semarang akan dilaksanakan pilihan bupati. Nah, kebetulan sini Lekwi termasuk dipaksa terus dikon dijaluki tulung untuk petugas PPDB, yaitu petugas pencoklitan data pemilih gitu. Nah, alhamdulillah hari demi hari sudah terlewati. Ini saatnya kita mau setor ke PPS-nya. Nah, nanti kita di sana itu gimana, tanya-tanya kekurangannya apa, terus cara ngisi form AKWK, kok KW, kok WK itu bagaimana. Nah, monggo kita sharing, kita belajar bersama-sama. Toh ini nanti mungkin buat edukasi, buat sarana informasi buat panjenengan semuanya. Oke, yuk. Dengan cuma kesalahannya harusnya dikurangi, malah dijumlahkan semua. Yang lainnya sudah betul. Ini rekan dari TPS berapa ini, Pak? TPS berapa jenengan? 22. TPS 22 Kelurahan Gedangana. Jadi masing-masing TPS ini ada sekitar 300 sampai 400 pemilih. Semangat berjuang teman-teman PPDB ini. Itu yang baju putih itu PPS-nya Mas Marfu'i. Alhamdulillah. Ayo. Kebetulan ini Pak RT TPS 02 setelah Lekwi kan TPS 1, ini TPS 02 baru mengisi rekapan hasil pencoklitan. Akeh salah ya ora apa-apa, wong belajar ya. Nah, nanti di sini kita belajar bersama. Lu enaknya kayak gini. Wong Jawa ki nang dhewe tetep gek wedang. Ora gur wedang kendel tok. Koncone ya ana kok. Sambil menunggu. Alhamdulillah ini bersama anggota PPS, karena ini Pak Ketua mohon maaf tidak bisa hadir. Ini bersama Mas Marfu'i PPS di wilayah Gedangana. Jadi mau tanya Mas Marfu'i, ini kaitannya dengan PPDB. Jadi sebelum terbentuk PPDB itu langkah-langkah panjenengan sebagai PPS kelurahan ini apa saja dan bagaimana? Monggo. Kaitannya dengan kebetulan hajatan besar yang akan dilaksanakan Kabupaten Semarang nanti pertanggal 9 Desember tahun 2020, yaitu adanya pemilihan kepala daerah, yaitu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Ini ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sebelum nanti hari pencoblosan atau hari H atau hari pelaksanaan nanti tanggal 9 Desember 2020. Adapun tahapan-tahapannya ini kami selaku tim dari PPS Kelurahan Gedangana, anggotanya ada 3, yaitu saya sendiri, Marfu'i dari divisi Mutarleh, kemudian ketua PPS-nya adalah Pak Muntolib dari Pundung Putih, dan satu lagi Mas Dwi Jeffrey Arianto itu rumahnya Mijen, dia divisi di bagian informasi dan teknologi. Sebelum tahapan nanti kaitannya dengan penetapan daftar pemilih tetap, ini kami dari PPS ditugasi dari tim PPK Ungaran Timur untuk mencari atau merekrut
teman-teman dari Kelurahan Gedang Anak yang nanti bersedia untuk ditunjuk atau dimintai tolong untuk menjadi tim petugas pemutakhiran data pemilih atau disingkat dengan PPDP. Nah, dari jumlah yang sudah ditetapkan dari KPU bahwa Kelurahan Gedang Anak nanti berjumlah ada sekitar 29 TPS. Dari masing-masing TPS nanti ada satu PPDP yang harus kita rekrut. Berarti kalau 29 TPS berarti jumlahnya adalah 29 orang. Nah, untuk pembagian wilayahnya, untuk beberapa RW ini misalnya RW 1 itu ada 4 TPS, RW 6 ada 4 TPS, kemudian untuk wilayah Watu Buban itu sekitar ada 3 TPS, Pundung Putih itu sekitar ada 3 atau 4 ya. Kemudian yang Jatisari seperti Perum Korpri dan Mijen itu ada 2, masing-masing ada 2 TPS. Nah, total dari 29 orang PPDP nanti itu nanti yang akan kami berikan mandat atau amanat atau tugas untuk melakukan pencoklitan kepada seluruh warga yang ada di Kelurahan Gedang Anak yang utamanya dalam hal ini sudah memiliki atau sudah mempunyai hak pilih dalam rangka pemilu, baik itu pemilu secara umum maupun pilkada, seperti itu. Jadi untuk sebelumnya kan tetap ada ya Mas, nanti ada bimbingan teknik ya. Kebetulan kemarin sudah. Dan untuk formulir yang diberikan kepada teman-teman PPDP itu meliputi apa saja? Oh gitu. Kaitannya dengan job deskripsi daripada PPDP itu sebelum mereka melaksanakan tugas itu dari KPU Kabupaten itu sudah menyiapkan ugo rampe atau perlengkapan yang harus dibawa oleh PPDP. Karena delalah ya, ini tahun ini luar biasa bebarengan dengan kondisi seluruh dunia tentunya sudah mengalami yaitu kondisi pandemi atau COVID yang biasanya PPDP itu hanya membawa beberapa jenis perlengkapan, ini ditambah lagi dengan APD. Apa itu APD? Adalah alat pelindung diri katanya dengan protokol kesehatan. Dari KPU untuk APD-nya sudah diberikan yaitu berupa face shield atau penutup wajah, kemudian masker yang sudah diberikan, kemudian sarung tangan berupa walaupun itu dari plastik itu juga sebagai wujud daripada perwujudan protokol kesehatan, kemudian hand sanitizer yang nanti akan diterima oleh masing-masing PPDP. Nah, kemudian kaitannya dengan formulir yang nanti untuk alat kelengkapan kerja PPDP itu ada form-form yang sudah disiapkan dari KPU Kabupaten, yaitu berupa form daftar pemilih yang sudah ditetapkan dari KPU, yaitu daftar pemilih sementara yang dituangkan dalam formulir AKWK. Kemudian ada formulir AAKWK, itu adalah formulir untuk nanti PPDP mendata warga yang dimana warga itu berfungsi sebagai daftar pemilih baru atau daftar pemilih tambahan yang belum terdapat di DPTS itu tadi ya. Betul, yang belum terdapat di daftar pemilih sementara. Kemudian yang ketiga adalah form nanti bukti pendaftaran ketika warga yang didatangi oleh PPDP di masing-masing rumah itu nanti semacam bukti kwitansi atau bukti pendaftaran kalau warga sudah dicoklit. Dan yang form, gitu ya. Yang form keempat itu adalah form AA2KWK. Apabila nanti setelah selesai dilakukan pencoklitan, maka setiap warga itu berhak mendapatkan stiker sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah dicoklit oleh PPDP. Ya. Ini kebetulan malam ini dari teman-teman sudah menyetorkan hasil coklitnya itu dari TPS 12 tadi 12 ya. 12 dan TPS 22 dan TPS 02 dan saya sendiri TPS 01. Nah, oke, selamat bekerja, semoga sukses. Karena itu tadi ya Mas, sukses dan tidaknya Pilbub ini tergantung pada kita. Oke. Nah, ini tadi sudah ada keterangan dari PPS kita, Mas Marfui. Nah, ini kita cari informasi, cari keterangan
dari petugas PPDB sekaligus Pak RT. Ini ada beliau Bapak Mas RT, Mas Fajar. Lah ini mau tanya Mas, kesulitan jenengan dalam melaksanakan embanan tugas dari PPS Kelurahan sebagai seorang PPDB yang bertugas untuk mendata warga di lingkungan panjenengan itu apa saja sih? Jawab. Yang pertama ya kadang kita sowan ke tempat apa itu warga, tapi kadang orangnya nggak di rumah, itu kan salah satunya. Kemudian ada yang pindah domisili tapi nggak pamitan sama RT-nya, itu kita juga kesulitan. Boleh ini nongenti gitu. Ya. Terus apalagi ya? Yang tadi Mas, yang nyeleneh tadi sudah tahu aturan orang mana? Ya, nah, itu perlu ada salah satu warga yang dia itu memang pegawai capil. Dia itu ndak laporan ke RT, jadi kami kesulitan itu apa itu warga atau bukan itu. Itu kan kalau statusnya warga kok dia ndak laporan ke RT, tapi kalau statusnya bukan warga kok tempat tinggalnya di situ, KTP apa alapannya juga di situ. Oh gitu. Nah terus kegiatan sosial ke masyarakat pun tidak mengikuti kok ya? Nggak pernah mengikuti. Nah ada kesulitan lagi? Mungkin cuman itu yang agaknya. Jadi waktu yang diberikan dari PPS itu 1 bulan lebih ya Mas? 1 bulan lebih. Itu saya rasa kalau saya ya cukup lah untuk menyelesaikan. Terus kaitannya dengan COVID tadi, terus melaksanakan tugas memakai pakaian APD itu gimana rasanya? Rasanya ya memang panas. Harus pakai itu vessel, terus pakai sarung tangan itu memang juga ya agaknya memang panas, tapi ya memang kita harus seperti itu. Jadinya protokol kesehatan ya, harus kita laksanakan. Oke, siap, sukses. Siap jadi ketua KPPS nanti? Ya nanti lihat sama kondisi. Oke, terima kasih, sukses. Nah ini tugas dari saya sudah diterima Pak PPS, gimana Pak? Berdasarkan laporan dari model A3KWK yang sudah diisi oleh TPS 01 yaitu Mas Sairofi, hasilnya oke, sudah clear. Alhamdulillah 100% sudah benar. Alhamdulillah. Nanti kami dari tim PPS untuk menindaklanjutinya, laporan dari PPDB nanti akan kita tuangkan di form A3KWK nanti yang akan kita sampaikan kepada PPK, dan dari PPK akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Semarang. Dan nanti akan ditetapkan menjadi DPT gitu ya. Sebelum nanti ditetapkan menjadi DPT, nanti mungkin ada beberapa data yang hasil dari coklit PPDB nanti akan diproses dulu menjadi data pemilih perbaikan. Seperti itu. Dan nanti setelah semuanya tahapan ini nanti selesai menjelang harian, nanti baru ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Oke, gitu, siap. Sebelum saya pamit karena ini tugas saya sudah jenengan terima. Ini bagi kawan-kawan, karena ini kan zaman teknologi dan aku pengen ngecek aku terdaftar no TPS ngendi kan ada online. Nah ini caranya gimana Pak Mas Marfui? Oh begitu. Untuk nanti semacam apa ya, semisal kaitannya koordinasi kerja, semisal antara PPDB dengan PPS itu kan kalau misal bertatap muka secara langsung tidak mungkin apa, tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi sekarang untuk koordinasi lebih mudah. Salah satu contoh apabila ada kesulitan di lapangan, PPDB bisa berkonsultasi dengan PPS itu melalui jaringan WhatsApp atau WA. Kemudian untuk mengecek, mohon maaf ini sekaligus himbauan kepada seluruh warga khususnya Kelurahan Gedangan, kemarin dari KPU Kabupaten yang notabene dalam ini adalah sambung lidah dari KPU RI atau pusat, dimohon untuk seluruh warga Gedangan mengecek dengan cara mengunjungi website di KPU yang beralamatkan di www.lindungihakpilihmu.co.id. Di situ nanti ada untuk mengecek apakah nama kita sudah tercantum di pemilih untuk
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang tahun 2020, di situ nanti cukup memasukkan nomor NIK atau nomor KTP yang kita punya. Nah, kalau sudah masuk berarti data kita sudah fix masuk di situ. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama, Mas Raffi. Oke, kawan-kawan, kita sudah serah terima dan kita mau pamitan kepada Pak PPS Kelurahan Gedang Anak, Pak Mas Marfoi. Yuk pamitan yuk, mulai turun. Dan ini Pak, kiranya sudah cukup apa yang kita kerjakan dan sudah kita sampaikan ke jenengan. Untuk tugas berikutnya nanti kita menunggu informasi dari BPS. Itu, monggo kerso kepada semua teman-teman PPDP yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berkunjung ke rumah saya kaitannya dengan hasil laporan pencoklitan di Kelurahan Gedang Anak dari TPS tadi, TPS 1, 2, 3 dan TPS 22. Saya mengucapkan terima kasih untuk tahapan ini. Banyak sekali membantu tugas kami sebagai PPS, dan nanti untuk tahap berikutnya untuk masing-masing tim PPDP kami himbau untuk segera menyiapkan anggota KPPS yang nanti akan diusulkan ke KPU sebagai tim pelaksana pemungutan suara pada pemilu tahun 2020. Oke, siap. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat. Amin. Dadah.